Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Salam semuanya. Ya, baik. Minggu-minggu ini kita masih sharing dan kita masih dalam satu topik besar, yaitu masuk dalam penyediaan Tuhan ke-9 ya, ke-9. Nah, kita sedang memperingati dan juga mengalami kembali karya pengorbanan Kristus di dalam hidup kita, yaitu persediaan Tuhan untuk keselamatan manusia. Nah, tahu bahwa bagaimana cerita ya, Yesus sudah selesai di kayu salib, karyanya sudah selesai. Kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus tahu sesungguhnya Tuhan menyediakan keselamatan di atas kayu salib. Kita bisa lihat satu video. Ini kisah bagaimana manusia dari penciptaan sampai penebusan. Dia berfirman, maka bumi, seluruh semesta diciptakan. Langit dan bumi oleh Tuhan. Manusia menjadi ciptaan yang manusia telah diberikan pilihan. Itulah yang memisahkan manusia dengan dosa. Dosa, kematian, dan kesakitan datang timpang. Seolah-olah Allah telah dari video itu kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, persediaan Tuhan untuk keselamatan umat manusia, bukti pertama kita bisa lihat, Tuhan memberikan putranya satu-satunya sebagai korban penebusan dosa manusia. Kita tahu Bapak Ibu, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia hidup dalam keadaan berdosa dan tidak mempunyai dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak mampu, tidak punya kekuatan. Terputusnya hubungan manusia dengan Allah mengakibatkan dosa, kematian, sakit penyakit, malahan kutukan-kutukan. Kesakitan datang kepada umat manusia. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengirim Yesus. Allah yang begitu mengasihi manusia, Ia memberikan jalan keluar melalui pengorbanan putranya Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia
hidup tanpa dosa dan mati di kayu salib sebagai korban pengganti dosa-dosanya kita. Dia tidak berdosa, tetapi dia menggantikan kita di kayu salib. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Pengorbanan Yesus Kristus sebagai korban penebusan dosa juga menunjukkan bagaimana kasih Allah akan dunia ini dan kemurahan hati Tuhan kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, lonceng bukanlah lonceng sampai ada yang membunyikannya. Sebuah lagu bukanlah sebuah lagu sampai ada yang menyanyikannya. Demikian cinta bukanlah cinta sampai ada yang memberikannya. Dan Tuhan memberikan kita hadiah terbesar, yaitu Yesus, karena Dia sudah mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Bukan ketika kita tidak mencintai diri kita sendiri, ya, artinya kita hidup di dalam dosa-dosa, tetapi Allah tetap mengasihi kita Bapak Ibu, dan menunjukkan kasihnya dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi dosa-dosa kita. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dalam dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ketika Adam dan Hawa berdosa terhadap Tuhan, Tuhan mempersembahkan korban binatang. Kalau kita baca Kejadian 3 ayat 21, diceritakan itu saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan memanggil Adam, Adam, Hawa, Hawa, di mana engkau? Karena jatuh dalam dosa, hubungan itu putus. Pertama seperti bapa dengan anak, sangat akrab, berjalan mengelilingi Taman Eden. Tetapi saat manusia jatuh, hubungan itu putus. Tetapi di situ inisiatif Allah. Allah mengambil korban, membunuh domba. Pertama kali baju dicari oleh Allah, mengenakan baju dalam di atas tubuh badannya manusia. Karena apa? Dosa. Itu pertama kali Bapak Ibu. Tuhan membunuh seekor binatang dan memberi Adam dan Hawa pakaian dengan jubah. Karena apa? Karena kemuliaan Allah telah meninggalkan mereka dan mereka telanjang. Kita hidup di dalam dosa, kita telanjang Bapak Ibu. Kemuliaan Tuhan hilang dari kita. Artinya kita telanjang. Adam dan Hawa telanjang. Inisiator pertama Allah mengorbankan domba. Ini menandakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa manusia. Ya. Ini awal permulaan pengampunan dosa manusia. Rencana Tuhan bagi kita adalah untuk menikmati semua yang telah Dia ciptakan untuk kita, untuk hidup selamanya sehat dan kuat Bapak Ibu. Ini adalah rencana Allah. Blueprint pertama Allah, Adam dan Hawa harus menikmati Taman Eden. Harus menikmati dengan keturunannya, harus menikmati. Harus menikmati kesehatan, kekuatan. Tetapi karena dosa,
hilang semuanya itu. Perlu kita ketahui bahwa kematian tidak pernah menjadi bagian dari rencana Allah. Kematian tidak pernah. Allah itu mau, Bapak Ibu, kita hidup terus bersama-sama dengan Dia. Karena dosa, maka kematian itu ada dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah bermaksud agar kita menjadi tua, menjadi sakit-sakitan, akhirnya mati. Tetapi Adam dan Hawa berdosa, dan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Saya sering dengar YouTube, ada dosa putih, ada dosa hitam. Tidak ada. Saat kita ambil batu besar, ambil batu kecil, kita lempar ke sungai. Yang batu kecil, dia tergenang di atas. Amin, Bapak Ibu. Tidak. Tenggelam. Demikian batu besar kita lempar, tenggelam. Dosa besar, dosa kecil, konsekuensinya adalah maut. Akibatnya manusia terpisah dengan Tuhan. Dan kematian datang ke dunia. Pertama secara spiritual, kemudian secara fisik. Pertama spiritual, hubungan kita dengan Allah terputus. Setelah itu fisik kita binasa. Kenapa? Pertama spiritual itu ya. Manusia itu adalah roh, mempunyai jiwa, tinggal di dalam tubuh. Jadi kalau spiritual kita habis, tidak ada hubungan dengan Allah, binasa Bapak. Terputusnya hubungan manusia dengan Allah mengakibatkan dosa, kematian, sakit, penyakit, kutukan, kesakitan datang kepada umat manusia. Tetapi Bapak Ibu, Allah mengasihi manusia. Amin. Namun Allah mengasihi manusia. Amin. Yes. Hati Tuhan adalah jangan seorang pun manusia binasa. Itulah sebabnya Tuhan mempersembahkan korban binatang kepada Adam dan Hawa, yaitu korban dari domba. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes membaptis dengan air. Tetapi Allah datang membaptis dengan roh. Kita dimerdekakan. Amin Bapak Ibu. Nah, Yesus merupakan gambaran dari anak domba Allah yang sejati. Dia diutus untuk menghapus dosa umat manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Nah, Allah mengutus putranya untuk menanggung dosa-dosa kita adalah demonstrasi terbesar dari kasih Allah kepada manusia. Ini adalah demonstrasi terbesar Bapak Ibu. Kita tahu bahwa penyediaan Tuhan untuk keselamatan umat manusia ya. Yang pertama tadi Tuhan memberikan putranya satu-satunya untuk hidup kita. Yang kedua kita lihat bukti kedua adalah bukan hanya memberikan, tetapi dikatakan kematian anaknya Yesus Kristus. Karya Yesus yang telah selesai bukti dari kasih karunia Allah bagi kita sebagai umat manusia. Dalam Roma 5 ayat 8 versi New King James Version, Allah menunjukkan kasih-Nya sendiri kepada kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati untuk kita Bapak Ibu. Dikatakan situ bahwa ketika kita masih berdosa, Allah tetap mengasihi kita dan memberikan anaknya kepada kita untuk mati bagi dosa-dosa kita. Bukannya kita sudah sehat, bukannya kita sudah dipulihkan, baru Allah datang menghampiri kita. Tetapi dikatakan ketika kita masih berdosa, Allah sudah memberikan anaknya
untuk menjadi korban yang sejati dalam kehidupan kita. Itu artinya ketika kita masih berdosa, ya, manusia siapapun dia tidak bisa membuat alasan apapun supaya Tuhan mengasihinya. Sekalipun dia bilang saya darah biru, saya darah merah, oh saya keturunan hebat, tidak ada alasan seperti itu untuk Tuhan mengasihi dia. Kecuali dia mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 9 dan 10 biasa kita pakai firman penginjilan. Bapak Ibu, jika kita mengaku dengan mulut kita, kita akan dibenarkan. Percaya dalam hati kita, maka kita akan diselamatkan. Sebab itu, ya, sebab Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan dispensasi bahwa dia keturunan khusus, orang yang baik-baik, sehingga Allah lebih mengasihi dia. Semua manusia apapun status sosialnya sama di hadapan Tuhan, yaitu orang berdosa. Kita semua sama di hadapan Tuhan, yaitu orang berdosa. Apakah Bapak Ibu kebaikan kita bisa menyelamatkan kita? Mungkin kesanggupan, kepintaran kita, kekayaan, kehebatan manusia tidak dapat dipakai sebagai alat pembayaran untuk menghapus dosa kita. Karena satu, dosa adalah maut. Upah dosa ialah maut. Dosa tidak dapat ditebus oleh kehebatan kita, oleh kepintaran, kekayaan, dan kehebatan manusia. Dosa tidak bisa, Bapak Ibu, untuk kita tebus dengan kemampuan kita sendiri. Maut adalah upah dosa dan tidak dapat kita hindari. Maut adalah dosa, kita tidak bisa menghindari. Di kayu salib, Tuhan kita Yesus menjadi penanggung jawab atas semua dosa manusia, seolah-olah Dialah sendiri yang melakukannya. Tuhan menjadikan Yesus sebagai pengganti ilahi kita. Amin Bapak Ibu. Imamat 4 ayat 1 sampai 4 katakan begini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja membuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapusan dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan, ke dalam Tuhan, ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Nah, selama zaman perjanjian lama, Allah menetapkan penghapusan, korban penghapusan dosa, ya, itu dengan ritualnya adalah menyiapkan domba yang tidak bercela, tidak bercacat. Kita lihat foto. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Setiap kali seorang Israel berdosa, mereka akan membawa seekor domba tanpa cacat atau celah, ya. Orang yang bersalah kemudian akan meletakkan tangan di atas anak domba yang tidak bersalah. Jadi domba itu dibawa ke imam, imam akan memeriksa. Jika imam akan memeriksa betul apakah dia cacat atau tidak, bulunya halus semua diperiksa sampai kuku, telinga, hidung semua diperiksa. Nah, dosa-dosanya ini dipindahkan ke anak domba yang tidak bersalah, sementara kepolosan dari dan kebenaran anak domba ini
dipindahkan kepada manusia. Ada transfer. Bapak Ibu lihat itu, ditaruh di atas kepala domba itu. Nah, di sini ada terjadi pertukaran. Anak domba yang tidak bercela, cacat itu menggantikan manusia, sementara manusia menggantikan anak domba. Setelah itu anak domba itu disembelih dan diletakkan di atas mezbah sebagai korban bakaran, ya, yang mengeluarkan bau harum di hadapan Tuhan. Jadi zaman dulu seperti itu. Jadi saat bangsa Israel berdosa, mereka menyiapkan domba yang tidak bercela. Itu kalau kita lihat ada videonya, sebelum-sebelumnya Pak John pernah putar ya. Saat manusia menaruh tangan di atas kepala, di atas badan domba itu. Nah, energi dari domba itu masuk yang baik, yang tidak bercela, masuk ke manusia, dan dosa dari manusia itu masuk di domba. Seperti itu pengertian. Jadi ada pertukaran. Makanya kenapa Allah bilang carilah domba yang terbaik, kambing domba yang terbaik, yang tanpa cacat. Supaya apa Bapak Ibu? Kebaikan dari domba itu tanpa ada cacat celah dari domba itu ditransfer ke dalam hidup kita. Dan hidup kita yang berbuat dosa itu tertransfer ke domba itu. Korban penghapusan dosa adalah gambaran dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengambil tempat kita di atas kayu salib. Itu gambarannya. Sebenarnya Yesus tidak bersalah, tetapi Dia menggantikan. Korban penghapusan dosa yang dipersembahkan pada zaman Perjanjian Lama hanya cukup untuk menutupi, tetapi tidak menghapus dosa manusia yang bersalah. Hanya menutupi. Menutupi saja, tetapi tidak sepenuhnya menghapus dosa umat manusia. Nah, Tuhan kita Yesus adalah anak domba yang sejati yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Yohanes 1 ayat 9. Pada keesokan harinya dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah menghapus dosa umat manusia seluruh dunia. Ketika kita menaruh kepercayaan kita kepadanya, kita menjadi korban penghapusan dosa dan korban bakaran kita. Nah, dosa-dosa kita dipindahkan kepadanya, terjadi mentransfer, sementara kebenaran dan keindahan dan keagungan dari Yesus masuk dalam tubuh kita. Amin Bapak Ibu. Yes, hal ini sangat dahsyat. Amin. Jadi ada pergantian Bapak Ibu. Ada pergantian, kebaikan Yesus, ya, keindahan Yesus masuk ke dalam hidup kita dan dosa kita ditransfer kepada Yesus. Makanya Yesus bilang sudah selesai. Wow. Amin Bapak Ibu. Yes. Itu pengorbanan tiada taranya bagi kita yang telah mengalami karya besar, karya salib penebusan Kristus. Nah, sebagai orang berdosa kita memenuhi syarat untuk menerima kasih karunia Allah melalui karya Kristus yang telah selesai di atas kayu salib. Tuhan kita Yesus tidak layak untuk mati. Kematiannya tidak sama seperti kita. Sebenarnya kita tidak layak, tetapi kita dilayakkan. Meskipun kita pantas dihakimi sebagai orang berdosa, kita mendapatkan haknya. Kita bisa berdiri di hadapan Allah dan hidup diberkati, dan kita menjadi berkat. Amin. Dari perkenanannya di kayu salib kita menjadi hidup kembali. Amin Bapak Ibu. Inilah kasih karunia Allah kepada manusia, yaitu kemurahan yang tidak bisa diperoleh dan tidak layak sebenarnya kita terima. Namun Allah memberikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Yes. Kita bisa menjalani hidup yang penuh dengan berkat, keunggulan moral, dekat dengan Tuhan karena pertukaran ilahi di atas Alkitab. Nah, kita bisa lihat ada slide. Nah, Bapak Ibu,
Di salib itu ada penebusan dosa. Sebenarnya kita di situ, kita digantung. Tetapi ada penebusan dosa. Ada penebusan. Ada kebenaran ditransfer ke dalam hidup kita. Dosa dikalahkan, ya. Terjadi penebusan dosa. Anak domba, kebebasan dari apa? Kutukan, sakit, penyakit, ya. Sebenarnya kita yang memilikinya, tetapi ditransfer sehingga kita menjadi hidup merdeka. Kebenaran Allah ditransfer ke dalam kehidupan kita. Sampai ada kerjasama, yaitu kita bermitra dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Itu semua ya, Tuhan sudah menanggungnya di atas kayu salib. Kita mau apa lagi? Kalau bilang sudah selesai. Sudah selesai. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena saya, karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh amin. Amin. Yes, kita dibenarkan oleh Allah. Hidup kita dibenarkan. Kita mengalami pasang surut dalam bisnis, dalam pekerjaan. Percaya bahwa di atas kayu salib Tuhan sudah menukarnya. Amin Bapak Ibu. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan kita, tetapi oleh darah Yesus. Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin Bapak Ibu. Ketika kita percaya pada Allah dan menerima karya Yesus yang telah selesai, sehingga kita diselamatkan. Saya merenungkan ayat ini Bapak Ibu, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ternyata dikatakan di dalam Efesus ini, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kalau kita omong tentang kekayaan, berarti itu hartanya berlimpah, ya. Hartanya berlimpah-limpah, berarti kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Di sini siapa yang mau mengambil kasih karunia itu? Siapa yang mau mengambil? Tidak ada yang bilang tidak cukup kasih karunia. Tidak ada. Kekayaan Allah, kasih karunia Allah cukup untuk kita. Amin. Kita jangan berpikir, wah saya sudah berdosa Tuhan, saya tidak bisa dipulihkan lagi. Tidak ada. Perhatikan sini. Kekayaan kasih karunia itu sangat banyak. Sisa bagaimana respon kita? Kita pergi, kita ambil. Penyediaan Tuhan sangat banyak. Dan ketika kita diselamatkan, ya, dan ketika kita diselamatkan, hidupnya ada di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, dahsyat luar biasa. Nah, hidup kita terjadi pertukaran dengan Yesus. Ayat ini juga menyatakan bahwa penebusan dosa, pengampunan dosa kita diberikan oleh Allah melalui kasih karunia yang sangat cukup, yang sangat kaya, Bapak Ibu. Nah, inilah bagaimana kita dapat menjalani kehidupan suci dan sejati dengan keunggulan moral, bukan melalui upaya kita sendiri, tetapi melalui kehidupan Kristus yang mengalir di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, keunggulan moral adalah produk samping dan dari menjalani kehidupan kasih karunia dengan anugerah Tuhan yang mengubah kita dari dalam keluar. Itu artinya kita harus jadi berkat. Kita harus jadi berkat. Hidup kita Tuhan mau menjadi berkat. Saya mau menyanyi lagu ini Bapak Ibu. Ini lagu ini. Bagaimanakah bukan bernyanyi?
Tuhan begitu setia, Allah begitu setia. Sekalipun kita berbuat dosa, tetapi karena anaknya yang kudus, yaitu Yesus Kristus, sudah menukar kehidupan kita yang lama, sehingga kita diperbarui. Semua dosa-dosa kita sudah dihisapnya di atas kayu salib, terisap semua kutukan-kutukan dari nenek moyang kita, atau sakit penyakit apapun bentuknya sudah terisap di dalam hidup kita di atas kayu salib. Haleluya. Saya mau mengikuti Yesus. Mari kita berdiri sama-sama. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keindahan-Mu Tuhan, yang Engkau sudah curahkan dalam kehidupan kami. Kami mau terus mengikuti Engkau Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau terus mengerjakan karya terbesar di atas kehidupan kami, mulai karya Kristus itu di atas kayu salib. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini, siang hari ini. Menguatkan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak berdaya, kami tidak punya kemampuan Tuhan. Tetapi Tuhan yang memberikan keselamatan yang besar. Satu kali untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat yang besar itu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Baik, salam, sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.